Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel eksklusif muda yang sudah lama tidak upload video karena suatu hal. Oke, pada malam hari ini saya akan sedikit sharing bersama Gus Ali mengenai pengalaman mistis yang pernah beliau alami. Selamat malam Gus Ali. Lama tak jumpa. Sama. Sehat Gus. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Kesempatan ini Gus, saya mau pengen tahu pengalaman mistis jenengan yang paling berkesan dan yang paling diingat sampai saat ini. Oke Gus Ali, saya di sini mau tanya ke jenengan, apa sih mistis itu? Tuh, monggo jawab dulu. Ini sepemahaman saya, bisa benar dan bisa tidak. Ini sepengetahuan saya. Mistis itu segala sesuatu yang tidak terlihat. Kalau menurut saya, kalau sudah terlihat berarti nggak mistis lagi. Mistis dan mitos beda loh. Itu mistis itu sepengetahuan saya. Kalau saya salah, ya mohon maaf. Itu pengetahuan saya. Gitu. Punya pengalaman nggak dalam dunia mistis? Kalau pengalaman ada. Monggo diceritakan Gus. Oke. Waktu itu bertepatan pada tahun ini, sudah lama sebenarnya. Tahun 2009 ke 2010 tuh. Waktu itu saya lagi berguru kepada seseorang yang notabene bisa dikatakan sebagai mohon maaf ya, kalau sekarang orang bilang itu bisa kiai, bisa dukun. Itu waktu itu baru-baru saya ingin belajar tentang mistis itu. Sebenarnya benar nggak adanya sosok jin itu, benar apa tidak, dan mistis itu berhubungan jin atau tidak. Saya penasaran banget waktu itu. Waktu itu 2009 saya berguru pada seseorang yang saya tidak bisa menyebut namanya itu. Waktu itu saya berguru di situ, saya tanya-tanya gimana caranya saya bisa melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh halayak manusia pada umumnya begitu. Katanya si guru saya itu bilangnya begini, bisa, tapi syaratnya kamu harus tirakat dulu, ya puasa, ya melakukan ritual-ritual itu, ya ada zikirnya ternyata dulu. Tuh. Singkat kata, akhirnya saya diberi ijazah lah oleh seorang guru itu sebenarnya. Nah, ijazah itu kalau menurut saya sendiri sangat berat begitu. Disuruh puasa 7 hari, yang terakhir itu bahasanya itu apa ya, 7 hari yang terakhir itu pati geni ya, itu makanya begini, nggak tahu ini ustadz, nggak tahu ini kiai atau dukun, saya nggak tahu dulu. Waktu itu saya belajar saja, yang penting ada yang mengajari, saya belajar begitu. Saya puasa 7 hari itu, mutih itu 1 hari. Nah, 1 hari pertama saya makan nasi 7, maksudnya 7 suapan. 7 suapan, airnya 1 gelas begitu, tanpa ada lauknya, sama sekali, hanya nasi putih. Pertama kali itu 7 suapan, yang kedua 6 suapan, yang ketiga 5 suapan, dan seterusnya. Yang terakhir itu 1 suapan. Hari ke-6.
Enggak, ketujuh. Satu suapan. Ketujuh itu. Jadi ya mau dibilang gimana ya? Satu suapan secara kedokteran mestinya nggak ada energi dong untuk saya untuk bergerak begitu. Emang dulu waktu terakhir itu badan saya ini sangat lemas, benar. Lemas, panas, sudah nggak karu-karuan waktu itu. Akhirnya saya terakhir dikir, ternyata diberi amalan, saya dikirkan kalau nggak salah 9.999 kalau nggak salah itu dulu 9.999 itu dulu tuh. Saya dikirkan malam tepatnya jam 12 ke atas kalau nggak salah, jam 12 ke atas lebih begitulah, kan perintahnya kan harus jam 12 gitu, mungkin lebih sedikit lah begitu. Saya amalkan terus sampai belum mencapai 9.000, belum mencapai 9.000. Akhirnya entah itu gambaran saya, entah itu halusinasi saya juga kurang memahami itu. Muncul suara pertama kali itu, muncul suara begini, suaranya keras banget. Assalamualaikum, kayak suaranya buta begitu, menggelegar. Assalamualaikum. Loh, saya kaget, saya terdiam, saya kaget, saya berhenti itu. Tempatnya di mana itu? Di ruangan apa di gua apa di mana? Tempatnya itu di ruangan, khusus. Di ruangan khusus itu, yang saya nggak bisa sebutkan tempatnya. Tuh, saya terdiam. Saya kira halusinasi saya kira begitu. Akhirnya saya terdiam, kok nggak ada lagi jawaban salam itu. Akhirnya saya lanjutkan itu, salam lagi, assalamualaikum, begitu suaranya sangat menggelegar. Dan di saat itu saya pun mulai takut. Yang kedua mulai ketakutan saya. Itu belum mencapai 9.000, belum. Kalau nggak salah cuma 1.000 berapa itu? Masih 1.000. Itu pun saya nggak memejamkan mata itu, karena saya saking takutnya, karena ada salam itu, tempatnya sepi, hanya saya sendiri di situ. Posisi gelap, sama sekali gelap. Habis itu saya lanjutkan kembali, saya lanjutkan kembali. Saya nggak memejamkan mata itu. Bahasa Jawanya aku melek bahasa Jawa itu. Saya teruskan itu pikiran itu, yang dikasih amalan itu saya teruskan. Dan ketiga kalinya salam lagi, dan itu pun pas ada sosoknya. Posisi mata terbuka. Entah itu halusinasi saya, karena tempat gelap, saya pun juga ketakutan. Mungkin ya halusinasi saja, kira-kira begitu. Dia itu muncul dari bawah tanah begini, ditandu sama orang 4. Badannya besar, berwarna merah dan hitam, belang-belang merah hitam, kayak ular. Tapi ditandu sama 4 orang ini. Yang ditandu itu warnanya merah hitam dan bermahkota. Ucapkan salam sama saya. Yang ketiga kalinya itu dia muncul, ditandu dari bawah ke atas begini. Saya kaget dong. Akhirnya dia salam, saya nggak mau jawab. Karena saking kaget dan saya ketakutan banget itu. Terdiam begitu. Akhirnya saya begini, saya beranikan itu. Saya beranikan untuk bertanya, meskipun saya takut.
bahasa Jawa nih ini, bahasa Jawa nih, bahasa Jawa nih. Kowe sopo? Begitu. Akhirnya dia menjawab, aku Sulaiman, Jin Sulaiman, katanya begitu. Terus dari mana? Tekon di kowe ngono. Terus dia menjawab lagi, saya dari Yaman. Kaget dong saya. Kaget begitu. Habis itu saya tanyain lagi. Saya beranikan itu. Mau apa? Kesini. Katanya begini. Aku mau kenalan sama kamu. Kan saya takut. Habis bilang begitu, saya kan ketakutan. Habis bilang begitu, saya bilang begini. Nggak mau saya. Ngapain? Aku pun nggak kenal kamu, kamu juga pun nggak kenal aku. Aku nggak mau. Gitu. Akhirnya begini. Dia bilang begini. Nek kowe bahasa Jawa, nek kowe ora gelem kenal aku ora apa-apa. Tapi suatu saat aku kepengen kenalan mbak awakmu. Tapi saya tetap bilang nggak mau. Sampai sekarang nggak mau saya. Tapi sering itu kan muncul terus gitu. Pernah muncul sekali, kalau nggak salah tahun 2011. Tahun 2011 muncul, tapi saya sudah nggak mengikuti, nggak pakai dikiran itu lagi. Saya lepas semua. Nggak pakai itu, saya lepas. Saya nggak amalkan. Saya lepas itu tadi. Muncul kedua kalinya 2011 itu. Dan saya lanjut ya. Akhirnya dia pergi dengan satu kata itu tadi. Suatu saat aku ingin kenalan sama kamu. Saya tetap bilang, saya nggak mau. Begitu. Meskipun dia ucap salam. Kan begitu. Akhirnya 2011 dia muncul lagi. Ketika apa itu? Ketika saya dalam keadaan mencari jati diri saya sebenarnya. Jadi saya perjalanan saya lepas semua itu, gitu. Karena membuat saya trauma iya, pusing iya. Saya lepas semua. Yang saya inginkan itu damai, tenang begitu loh, secara batinia. Itu akhirnya dia muncul lagi, dia ingin berkenalan dengan saya, tapi tetap saya dengan pendirian saya nggak mau. Ngapain? Saya nggak mau. Itu sekilas begitu sih. Hingga saat ini masih belum Muncul lagi. Nggak muncul lagi. Alhamdulillah nggak muncul, dan saya nggak mau. Tetap nggak mau saya. Itu kisah yang saya nggak bisa lupa hingga sekarang. Pertama kali melihat sosok jin. Itu mungkin itu halusinasi saya mungkin, tapi sosoknya nyata tuh. Dari ditandu dari bawah ke atas. Saya kaget itu. Gitu. Dan suaranya, serem banget itu. Ikut takut beneran saya. Takut beneran itu. Ya, itu salah satu pengalaman saya itu yang nggak pernah saya lupa. Itu wajah, karena badannya ini loh, warnanya itu merah hitam kayak ular gitu loh. Saya takut dong. Yang 64 tadi itu seperti apa orangnya? Seperti orang biasa tapi besar-besar. Lihat wajah itu. Kalau wajahnya seperti orang biasa. Seperti orang biasa. Nah, untuk sekarang menurut jenengan itu wujud jin apa? Betul. Sampai sekarang saya juga nggak tahu, karena begini, menurut pemahaman saya, sepengetahuan saya ya, jin itu kan bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia suka, kan begitu. Betul. Jadi makanya saya sangat berhati-hati untuk hal itu.
karena di dunia itu kita nggak bisa main-main dan kita nggak boleh percaya sama hal-hal yang sebangsa jin itu. Sebenarnya kita harus percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dong seharusnya. Itu nggak tahu itu sosok model jin apa, saya nggak tahu. Misalnya karena model jin kan banyak sekali, itu salah satu pengalaman saya yang nggak pernah saya bisa lupa. Itu wajahnya sekarang masih jelas ya. jelas. Mungkin kalau kita omongin mungkin dia hadir, mungkin loh. Kalau ada yang bisa melihat secara kasat mata, mungkin bisa melihat aura dan energinya, mungkin hadir. Mungkin saya nggak bisa memastikan untuk hal itu. Katanya Jin Sulaiman dari Yaman, begitu pengakuannya dulu. Untuk gurunya tadi saat ini masih ada, Gus? Tak cekil ya, Gus. Untuk gurunya saat ini sudah nggak ada, sudah almarhum tahun 2015 kalau nggak salah. 2015. Iki untuk pesan buat kaum muda yang ingin mengetahui bangsa goib. Aku akan tanya kepada Gus Ali, perlu atau tidak, berguna atau tidak. Kita sharing pengalaman di sini. Monggo Gus Ali, perlu apa tidak kita belajar hal mistis? Ya sebenarnya itu tergantung pada diri kalian masing-masing, tergantung pada individu masing-masing. Penting atau tidaknya itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Kalau itu membawa manfaat buat Anda, nggak masalah. Kalau itu nggak bisa membuat manfaat pada dirimu, lebih baik jangan. Dan begini, di dunia jin itu pintar sekali menipu sebenarnya. Kalau Anda berinteraksi dengan jin apapun, jangan gampang percaya, gitu loh. Kan bisa saja dia menipu begini dan begitu, karena kita nggak tahu yang kebenarannya, dia omongkan benar apa tidak, kita nggak bisa percaya begitu. Lebih baik kita belajar yang sederhana saja, lebih memperbaiki diri, lebih membersihkan hati atau pikiran, kesadaran, kan begitu, daripada berhubungan dengan begitu-begitu. Gitu. Lebih ke logika kehidupan. Itu Bahaya kah, Gus, kalau kita terlanjur belajar hal mistis seperti itu? sebenarnya kalau dibilang bahaya ya bahaya, kalau dibilang enggak ya enggak. Tergantung keyakinanmu sebenarnya. Keyakinan dan guru. Kan begini. Sebenarnya jin kan juga makhluk energi sebenarnya begitu. Nah, manusia pun juga makhluk energi. Nah, tergantung itu baik apa tidak, tergantung dirimu sebenarnya. Tergantung manusianya itu sendiri. Begitu. Ada yang benar-benar suka dalam hal begitu, ya nggak masalah, silakan saja, nggak apa-apa, silakan. Kalau yang nggak percaya ya silakan, nggak masalah, kan begitu. Terus bagaimana kalau kita mengamalkan sesuatu yang kita lihat dari YouTube, dari teman-teman, itu bagaimana, Gus? Apakah menimbulkan energi sendiri karena tanpa guru? Monggo, tanpa ijazah. Itu pun tergantung pada keyakinanmu. Kembali lagi. Keyakinanmu. Kalau itu baik buat dirimu, silakan. Kalau itu nggak baik buat dirimu, jangan. Makanya lakukan apapun yang menjadi kamu nyaman. Lakukan apapun yang membuatmu nyaman, sesuai dengan keyakinanmu, kan begitu. Nah, kalau untuk belajar seperti itu seharusnya pakai guru, kan begitu. Karena jangan coba-coba. Jangan coba-coba, berbahaya gitu. Nah, begitu loh. Menarik luar biasa pengalaman mistis dari Gus Ali. Melihat jin ditandu 4 orang, warnanya belang, merah hitam. Saya bayangkan saja takut.
Lebih takut lagi debt kolektor. Sorry curhat. Ya, itu tadi sedikit cerita dari Gus Ali, pengalaman mistisnya. Beliau melihat jin pertama kali. Jadi sebenarnya gini, kita harus punya guru untuk mempelajari suatu ilmu. Kalau nggak ada guru, takutnya keliru. Begitu. Ada pesan buat penonton Gus Ali. Jenengan. Sudah saya sampaikan tadi. Barangkali lebih menguatkan gitu. Saya cukup itu sudah. Sudah. Oke, untuk cerita malam ini saya akhiri. Semoga mengandung manfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.